Ya, oke guys, selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dengan Abdul Haris Channel. Guys, hari ini kembali gua akan berjumpa dengan YouTuber yang ada di Arab Saudi. Tapi ini mungkin ini saya bilang sultan ya. Karena orangnya kaya banget, yang gua tahu dia kaya banget. Karena dia sebenarnya udah bukan orang Indonesia lagi, seperti udah orang Arab banget. Dia punya restoran di Arab. Nah, dia juga dia punya travel umroh dan sebagainya. Nah, hari ini dia ada di pada saatnya dia lagi ada di Indonesia, makanya gue Uber tuh. Nah, alhamdulillah hari ini insya Allah gue bisa ketemu dia. Dia tinggal di Grand Hyatt ya, hotel. Dia nginepnya di Grand Hyatt, jadi udah ke orang Arab banget deh. Semua serba bintang 5 ya. Nah, nanti insya Allah kalau gue ketemu, biasa Abdul Haris Channel, gue ada sedikit oleh-oleh untuk beliau ya. Mungkin jangan dilihat harganya, karena gue lihat jamnya aja udah mahal banget. Tapi intinya ini sebagai inilah tanda mata dari Abdul Haris Channel ya. Oke, kalau lu penasaran siapa orangnya, lu ikutin terus channel Abdul Haris Channel sampai habis ya. Oke, stay tune. Ya guys, gua sekarang on the way ke Grand Hyatt, hotel termahal di Jakarta, mungkin di Indonesia. Jadi orang yang mau gua temuin nih nggak sembarangan nih, nginep aja di Grand Hyatt. Gua tahu rate-nya tuh mungkin around 4 million per hari ya. Yang gua tahu dia tuh udah belasan hari di sini. Ya pokoknya gua anggap dia sultan lah, sultan lah kalau menurut gua. Udah jadi sultan lah. Udah kayak orang Arab banget lah. Oke. Nih gue lagi on the way. Tadi juga dia udah jawab, udah menunggu ya. Oke, guys, seperti yang gue ceritain tadi, gue sekarang di Grand Hyatt. Ini hotel keren banget. Wanginya udah beda deh ya. Hotel mahal banget ya. Gue bersama yang gue bilang tadi, biar lu penasaran. Ini mudah-mudahan jadi sahabat gue ya. Beliau memang udah lama tinggal di Arab tapi orang Indonesia ya. Pokoknya beliau luar biasa deh, kalau gue bilang luar biasa deh. Punya restoran di Arab, punya tour and travel. Haji, lu mau naik haji apa aja bisa. Haji Ona Plus, Haji Rodo bisa ya. Nah, alhamdulillah hari ini gue sudah bersama beliau. Oke guys, inilah dia. Assalamualaikum Bang Barawi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Barawi, terima kasih banyak. Saya dapat kesempatan bersama Pak Barawi yang selama ini saya lihat hanya di YouTube ya. Dan saya selalu bayangkan Pak Barawi ini adalah sultan. Alhamdulillah. Ya, Pak Barawi. Ya. Oke, ini apa nih kebetulan ada di Jakarta? Dalam rangka apa nih? Kebetulan dalam rangka liburan anak-anak. Oh, liburan. Yang pertama. Ya. Dan kita waktunya jarang kalau di Mekah, khususnya di Arab Saudi. Kita untuk berlibur dengan anak-anak nggak ada waktu. Oh, tiap hari sibuk ya Pak? Iya, karena beda-beda ya, beda-beda. Sebenarnya sih kalau saya nggak bisa libur, saya sepanjang hidup, sepanjang hari selalu kerja. Doain kerja ya? Saya panggilnya Bang Barawi lah ya. Apa saja? Pak Haji apa gimana? Boleh, apa saja. Jadi emang kerja terus ya? Iya, alhamdulillah selama ini kita walaupun di Indonesia, kerjaan di Arab Saudi tetap berjalan. Di Turki juga berjalan. Oh, di Turki. Kita ada restoran juga di Turki, restoran Indonesia. Oh, baru buka itu ya? Iya, ada juga di Jeddah dan ada dapur Bahrawi Natrabu. Oh. Ya, dapur Natrabu di Kota Mekah. Restoran Natrabu yang di mana di sini di kota ya? Iya, oh, di sana. Ini jalan Iya. Ini. Dan nanti kita akan ada kerjasama. Sudah launching ya Pak ya? Kalau untuk ininya dapur dan persiapan segalanya sudah, tinggal chef sudah proses resmi dan alhamdulillah insya Allah dalam September ini sudah mulai operasi kita insya Allah, dan ini beda dengan yang lain, Indonesia banget.
Oke. Makanannya Indonesia banget. Kalau yang sebelumnya memang nggak Indonesia. Sama Indonesia, tapi menurut kita yang sudah mencoba tes food, tes ini itu kalau di Arab Saudi kebanyakan banyak restoran Padang. Oke. Tapi rasanya bukan Padang, rasanya kayak kurang benar, jelas Iya, gitu. benar. Ini mudah-mudahan nanti Iya. di perhotelan yang mungkin bisa masuk catering seperti hotel-hotel bintang 3, bintang 4. Insya Allah kita akan mencoba untuk memberikan yang terbaik bagi para jamaah-jamaah Indonesia, Malaysia, Singapura dan Brunei, karena kita jangkauannya tidak hanya Indonesia, kita jangkauan kita harus mendunia, karena ini visi misi Bahrawi world trip. Nah, jadi keliling dunia. Dengan Jadi nggak cuma nanti concernnya di Timur Tengah aja, mungkin akan kemana-mana. Luar biasa. Karena kita sudah menjelajahi sampai ke New York, ke Amerika kemarin. Sudah survei. Ternyata memang sulit untuk mencari makanan Indonesia. Ada makanan Chinese dan Korean, tapi belum tentu halal. Kalau nggak salah di New York itu awang. Iya. Terkenal tuh. Yang Awang apa? malah banyak yang menyarankan, Anda kalau mau makanan Tapi ke Padang memang belum ada ya? Belum ada. Makanya kita akan survei. Ada makanan-makanan yang halal tapi di food court gitu, kecil-kecil gitu di jalanan. Ternyata yang kerja itu orang Mesir, orang-orang Pakistan, India gitu. Nah, kenapa kita Indonesia tidak bisa go internasional gitu? Saya juga berpikir ya, anak bangsa ini apapun latar belakang kita, yang penting kita bisa bermanfaat bagi semua umat atau semua orang-orang Indonesia yang berada di seluruh dunia. Karena kan kalau Amerika kan udah pasti kalau kita setelah Mekah itu kadang-kadang pengen kemana lagi sih gitu. Pengen ini, kalau bagi orang Indonesia udah nggak asing lagi ya. Bagi crazy rich di Indonesia udah pasti, kalau udah jalan jauh itu keren gitu. Padahal capeknya minta ampun sebenarnya kan. Kalau bagi kita yang sudah biasa traveling itu, jalan itu bukan hanya untuk jalan, tetapi kita harus tahu apa solusi perjalanan itu supaya bisa menghasilkan gitu. Jadi kita jangan hanya membeli barang, tetapi kita harus memelihara barang itu. Apa sih yang bisa menghasilkan uang kepada kita gitu ya. Karena ini kan kalau kita kuat ekonomi, kita kuat iman, kuat agama kita kuat, kita bisa berbagi kepada orang lain. Karena belum tentu juga kita bisa berbagi kepada orang lain kalau kita belum kaya. Nah, jadi orang Islam harus kaya. Harus kaya ya. Harus bisa bersedekah ya. Bisa bersedekah kepada orang lain dan bisa kita membantu orang lain. Tapi sekarang Bang Bahrawi udah pada pada posisi udah cukup lah ya. Tapi di Arab sendiri sekarang restoran udah berapa? Di Jeddah ada satu. Iya, di Mekah ada dapur, ada juga kita catering. Iya, melayani jamaah-jamaah yang datang, yang pulang, seperti box, seperti. Plus juga itu sama travel haji. Iya, karena kita bernaung di bawah Bahrawi Tour and Travel itu ada visa. Pak Baru tinggal di mana sih? Jeddah apa di Mekah? Di Mekah. Di Mekah. Iya. Yang kita boleh bekerja di mana saja. Boleh kita beraktivitas di seluruh dunia manapun, tapi untuk tinggal kita harus di tanah suci. Itu permintaan keluarga. Jadi sekarang di Mekah itu selain Pak Bahrawi siapa orang tua tinggal sana juga? Orang tua saya sudah nggak ada, udah meninggal dua-duanya. Kakek nenek juga udah meninggal, dan kita alhamdulillah masih bisa dengan dukungan keluarga, dengan dukungan saudara-saudara, kakak, adik di Indonesia. Di Indonesia ya. Tapi Pak Bahrawi, Pak Bahrawi bisa sebesar ini dulu anak orang punya juga, apa gimana? Gini, jadi setiap orang itu di zaman digitalisasi saat ini, di zaman modern itu kita tidak juga harus
punya warisan besar. Oh, nggak jadi jaminan ya? Tidak jadi jaminan. Jadi warisan ilmu itulah yang sangat saya manfaatkan karena keluarga dan ini pengusaha restoran juga dulu kuliner, dan alhamdulillah kita bisa meneruskan dengan sendirinya. Jadi tidak meneruskan perusahaan keluarga ya, tapi kita bisa berjalan bersama ya gitu. Jadi intinya Pak Barawi ini bisa begini, ini fight sendiri ya? Fight sendiri? Iya, walaupun ada support dari pasti luar biasa ya? Fight sendiri. Jadi bisa dikatakan begitu dengan min fadlur rabbi ya, dengan izin Allah semuanya, bahwa kita bisa berkarya dan kita bisa seperti ini, bisa melanglang buana ke seluruh dunia manapun. Itu tidak terbatas ya. Dan ini mungkin kalau dihitung-hitung ya bingung kita juga mengkalkulasinya gitu. Karena saya punya prinsip itu bahwa seorang pemimpin atau seorang bos itu harus berkarya dan harus berjalan mengelilingi muka bumi ini, tapi usahanya tetap jalan gitu. Jadi bosnya jalan-jalan, usahanya jalan. Total karyawan berapa? Karyawan ya kita kalau dihitung ratusan ya, ratusan. Di Mekah dan di Jeddah ya. Mekah, Jeddah, di Turki, next masa depan dan di Indonesia juga. Restoran yang lain ya. Iya, kita kita mau lagi survei saat ini, mau fokus ke Amerika dulu. Oh, Amerika. Iya, ke Amerika dulu. Kita mau coba apa yang bisa di New York, ya? di Kenapa wilayah pilih Amerika? Nggak pilih Eropa, pilih Jepang, Australia? Karena kita ke Australia baru proses visa. Jadi kita mau survei juga ke sana nanti insya Allah. Orang Indonesia banyak juga di Australia. Iya, banyak. Australia, ke UK dan Jepang, Korea juga kita sudah proses visanya, insya Allah mudah-mudahan. Dan itu untuk buka-buka bisnis di luar negeri itu nggak gampang apa gimana? Problemnya apa ya? Saya ini ya selalu berkeyakinan, hakul yakin gitu, bahwa setiap kita buka usaha itu tidak perlu kita memikirkan bahwa ini akan rugi, ini akan untung. Pengusaha itu tidak boleh takut rugi. Pengusaha tidak boleh takut untung. Jadi pengusaha itu memang pasti akan ada hambatan, pasti akan ada cobaan-cobaan yang akan kita lewati. Tapi itulah memang kondisi sebagai pengusaha itu harus kita kuat. Dan yang paling penting jangan lupa ibadah. Ya, sholat. Sedekah nomor satu itu tidak perlu diingatkan, karena kita setiap berusaha sesuatu memang kita harus menyertai Allah, karena Sang Maha Pencipta itulah yang akan membawa kita kepada keberkahan, membawa kita kepada keselamatan, membawa kita kepada kita tidak takut, kita dengan kita beriman itu insya Allah kasih jalan semuanya gitu. Luar biasa. Itu ya. Oke, kita break dulu, masuk segmen kedua, nanti kembali ke Abdul Haris Channel, ada pasti kita bicara mengenai jam tangan. Oke. Oh iya. Stay tune. Oke guys, luar biasa. Jadi gua sedikit menyerap ilmu dari Pak Barawi, informasi bagaimana kita berbisnis tapi tetap beribadah, bagaimana kita melakukan perjalanan tapi kita berpikir untuk bekerja ya. Jadi Pak Barawi ini nggak ada berhentinya untuk bekerja. Tapi guys, Abdul Haris Channel selalu pengen kasih sesuatu mengenai jam. Nah, gue pengen nanya nih sama Pak Barawi. Pak Barawi, nah tentang jam, gue ngeri lihat jam ini. Ngeri lihat jamnya. Ini jamnya udah pasti. Pak, oke. Ini kan channel saya jam tangan Pak Barawi. Tapi saya selalu senang sekali mempunyai sahabat-sahabat dari komunitas Arab. Ya, terutama dari Kang Aman Mulyana. Dan sekarang Pak Barawi, insya Allah nanti next kalau ada yang ke Indonesia pasti saya bertemu. Pak Barawi, mengenai jam tangan apa? Di mata Pak Barawi jam tangan. Jam tangan itu waktu ya. Waktu. Jadi kita selalu diingatkan waktu itu, dan kita setiap mau melakukan sesuatu pasti di waktu. Nah, perlu mahal nggak Pak jam tangan mata Pak Barawi? Kalau yang branded nggak Pak?
Ya mungkin itulah prestis. Kalau boleh tahu nih, lihat jam tangan Pak Barawi, boleh tahu nggak? Apa nggak tahu itu apa? Oh, ini kayaknya ada ini Dead Jazz, tapi sorry. Oh guys, Rolex guys. Rolex Dead, ini bukan Dead Jazz, Dead ya. Pokoknya harganya gua tahu lah, ini more than 100 mungkin 200. Ini beli retail apa beli harga reseller, Pak? Kapan belinya, Pak? 200-an. 200-an. Di Indonesia, di Swiss? Enggak, di luar ya. Di luar ya. Oke, guys, ini makanya gua tadi bilang di opening, gua udah lihat Pak Jamil Pak Barawi ini Rolex Dead Day kayaknya. Dead Day, ini white gold, Pak, bukan nih? Nih, kayaknya white gold. Tapi iya. Oke. Ini berat nggak, Pak? Hah? Agak berat nggak? Kalau agak berat white gold ya. Ya lumayan. Ada berapa koleksi Pak Barawi jam? Jam sih ya lumayan lah. Banyak ya? Alhamdulillah. Kita tapi selalu Rolex? Ada yang lain. Ada yang lain. Selain Rolex apa? Lebih sukanya apa? Saya sukanya kayak ini ya, yang bisa connect dengan handphone kayak. Oh, smartwatch. Iya. Oke. Smartwatch. Kita tahu. Kalau smartwatch kan sehari-hari apa. Iya. Tapi kalau ini. Tapi sekarang kenapa pakai Rolex? Dipaksa istri. Iyalah. Udah kelasnya lah ya. Udah kelasnya pakai Rolex. Kita jalan-jalan pakainya harus. Saya sih biasa-biasa aja ya, tidak terlalu gimana-gimana. Tapi kalau keluarga kadang-kadang mendesaknya gitu, maksudnya udah pakai ini. Ya memang kalau cowok, Pak ya. Kalau laki-laki yang saya tahu first set-nya, Pak, itu ada 3, Pak. Jam tangan, ikat pinggang, mas sepatu, Pak. Jadi first look orang melihat kita di luar yang itu ya, tongkrongannya apa, mobilnya apa. Pertama dia lihat jam tangannya, kedua lihat ikat pinggangnya, ketiga lihat sepatunya. Setuju ya, Pak Barawi? Setuju. Iya, guys. Saya paling hobi di sepatu. Kalau sepatu ya segala hal yang ada bolehlah kita simpan gitu ya. Padahal sebenarnya sih kepada manfaatnya gitu. Iya. Tapi kadang kita dibutuhkan juga untuk kita bersilaturahmi, berkomitmen dengan orang. Kadang-kadang itu kita tuh ditunggu oleh orang, dibutuhkan gitu. Misalnya, kita ini siapa, Anda siapa, dan gitu siapa gitu. Itu sebenarnya formalitas aja sih sebenarnya. Iya. Terus next kapan mau beli ini jam Rolex baru lagi, Pak? Kita coba nanti explore dulu. Memang Rolex sekarang agak sulit, Pak, terutama yang sport ya. Even di toko-toko resmi kadang-kadang barang kosong. Tapi di reseller ada. Betul. Di reseller ada. Jadi ya itu. Ya. Itu inti. Iya. Nongkrongin istri. Iya. Ya guys. Ya, luar biasa. Jadi Pak Barawi ternyata suka jam juga, sama kayak Kang Alman. Pertama ketemu Kang Alman suka jam. Jadi gue seneng banget bisa berkolaborasi dengan teman-teman YouTuber di Arab. Terima kasih, mereka juga welcome pada saya. Mudah-mudahan salam Pak Barawi. Mungkin Pak Barawi sibuk banget di sini. Banyak tamu yang ingin berjumpa sama dia. Thank you Pak Barawi. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa terus berjalan. Ya, jangan lupa mau WA saya, Pak. Ya, kalau saya hello, mohon di feedback. Ya, nanti kita tunggu kehadirannya di Mekah. Amin. Nah itu saya sebenarnya next saya pengen tahu ya Pak Barawi. Terus terang saya tuh kepengen banget naik haji. Iya. Ya, jadi mungkin nanti insya Allah Pak Barawi bisa kasih pencerahan. Bisa. Karena kan udah pasti nggak mungkin haji yang normal lah. Pasti ada suatu haji yang misalnya kalau haji plus atau full roda ya. Iya. Full roda itu bisa berangkat 2024. Amin. Tiap tahun ya. Biasanya angka sih mah nggak mahal, tapi untuk untuk fasilitasnya sama dengan Haji Plus, tapi visanya yang mahal. Nah, seperti itu. Tapi pasti dapat, Pak. Dapat ya. Insya Allah. Pokoknya kalau sama Pak Barawi yakin deh. Iya. Yakin. Karena setiap tahun kita sudah biasa membawa yang dari daerah sampai ke Crazy Rich. Kita sudah pernah bawa dan tidak pernah kita. Amin. Mudah-mudahan nih dengan Pak Barawi, apa keinginan saya, apa keinginan subscriber kalau ada yang mau mungkin bisa ada jalannya ya. Amin. Mudah-mudahan Pak Abdul Haris insya Allah bisa haji, bisa umroh dan dilimpahkan rezekinya. Usahanya insya Allah mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Yang paling penting jangan lupa bahwa kita ini ibadah untuk kerja.
Nah, gitu ini. Jadi bukan kerja untuk ibadah. Ya. Jadi Ibadah dulu baru kerja. Nah ini guys, enaknya punya teman-teman dari Arab. Jadi kita hanya tidak berteman, tapi kita selalu diberikan ujangan-ujangan. Sama kayak Makang Aman juga gitu. Pak Barawi, nih mohon maaf, kalau saya sebenarnya, waduh, nih mau ngasih gimana nih? Pak Barawi udah pakai Rolex nih, tapi intinya ini hanya tanda mata, jangan dilihat harganya, ya. Jadi mau diterima Pak. Ini jam tangan, yang mudah-mudahan Pak Barawi suka. Ya intinya bisa inilah, ya. Bisa gantian nanti. Bisa gantian. Ya, sayang kan Pak kalau pakai itu terus. Baik. Ya, baik Pak Barawi, terima kasih banyak. Terima kasih ya. Atas waktunya luar biasa, Bapak seluang waktunya di setengah sibukan Jakarta. Mudah-mudahan Pak Barawi lancar terus. Amin. Bisnisnya semakin besar, semakin berdunia. Penting sehat Pak ya. Siapa tahu, amin. Sehat. Rezeki tambah banyak, sedekah tambah banyak. Siapa tahu kita bisa kolaborasi juga Pak. Mungkin saya bisa support Pak Barawi di. Nanti kalau misalnya Pak Abdul Haris mungkin ada teman yang mau umroh, yang mau traveling ke Timur Tengah, khususnya Arab Saudi, umroh dan haji, bisa juga ke Turki dan bisa juga ke Dubai kita. Karena kita akan mencoba untuk dari Mekah menuju dunia. Begitu ya bahasanya. Jadi dari titik Mekah baru kemana-mana. Siap. Ya, Oke Pak, terima kasih banyak. Ya. Terima kasih. Ya oke guys. Didukung ya. Ya. Oh ya. Oke. Message untuk ini. Iya, Upload channel. Ya, jangan lupa didukung, di subscribe channel Pak Abdul Haris. Mudah-mudahan semakin besar dan insya Allah kita bisa kolaborasi di Mekah nanti insya Allah. Amin, mantap. Oke, ya guys. Sampai berjumpa di next video selanjutnya. Kalau lu suka subscribe, like, comment, share ya. Stay tune.